Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Elanda dengan NIM 241101634. Saya dari kelas Kesehatan Masyarakat 2024B. Nah, di video ini saya akan menjawab 6 pertanyaan dari skenario guncangan kesehatan dan jebakan ekonomi kelas pekerja informal dengan studi kasus menghitung harga sebuah penyakit dengan menganalisis beban ekonomi keluarga Pak Parman dalam mata kuliah ekonomi dan pembiayaan kesehatan. Nah, pertanyaan pertamanya di sini, analisis komponen biaya, merinci mana saja yang termasuk direct medical cost, direct non-medical cost, dan indirect cost atau kehilangan produktivitas dari narasi studi kasus. Nah, dalam kasus Pak Parman, pertama itu ada biaya medis atau direct medical cost. Itu adalah uang tunai yang keluar untuk tindakan kesehatan. Yang pertama itu ada tunggakan BPJS. Agar bisa berobat, Pak Parman harus melunasi iuran kelas 3 yang mati selama setahun. Terus kedua ada biaya rawat inap. Kondisi Pak Parman yang sudah parah, Pak Parman harus membayar biaya rawat inap karena BPJS-nya mati. Terus yang ketiga itu ada biaya mandiri yang harus dibayarkan jika BPJS belum aktif. Terus yang kedua ada biaya non medis atau direct non medical cost, biaya yang dikeluarkan secara tidak langsung atau biaya yang sering terlupakan. Yang pertama itu ada biaya transportasi, biaya bahan bakar kendaraan atau biaya ojek. Terus yang kedua ada biaya pendamping. Selama dirawat kan ada keluarga dan istri yang mendamping. Nah itu kan juga diberi uang makan untuk di rumah sakit. Terus yang ketiga itu biaya untuk nutrisi pemulihan, karena untuk pemulihannya otomatis dia ada pengeluaran tambahan untuk membeli nutrisi gizi yang sesuai agar obatnya bekerja maksimal. Terus yang ketiga ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Ini yang paling berbahaya bagi ekonomi keluarga karena menyebabkan karena ini ada kondisi ketika hilangnya produktivitas. Yang pertama itu ada opportunity cost. Setiap suatu hari Pak Parman pergi berobat, dia kehilangan upah harian 80.000. Karena sakit parah, Pak Parman tidak bisa bekerja selama 2 bulan. Artinya juga pemasukan keluarga tuh menjadi nol. Terus tubuh Pak Parman sebagai satu-satunya modal kerja bisa rusak karena penyakit sehingga tidak mampu lagi bekerja. Terus yang kedua, pertanyaannya, mengapa status pekerja sektor informal seperti buruh harian lepas sangat rentan mengalami adverse selection atau dropout kepesertaan dalam skema jaminan kesehatan nasional, dan bagaimana hal ini memicu kegagalan pasar market failure dalam memitigasi risiko kesehatan. Pertama, kita harus tahu apa itu asuransi kesehatan. Nah, bayangkan asuransi kesehatan ini sebagai sebuah payung pelindung yang tujuannya satu, memindahkan risiko biaya sakit yang besar dari kita sebagai yang tertanggung ke lembaga asuransi atau penanggung. Jadi sebagai perlindungan ekonomi yang menjaga agar saat kita sakit kita tidak jatuh miskin atau bangkrut. Nah, ada penanggung jawab yang membayar tagihan medis agar kita tidak perlu mengeluarkan biaya mandiri atau out of pocket. Nah, mengapa Pak Parman sangat rentan? Karena bagi pekerja informal seperti Pak Parman, payung pelindung ini sering bocor atau bahkan terlepas. Karena upah buruh harian yang tidak pasti tadi, Pak Parman sering mengalami dilema anggaran atau budget constraint. Saat uangnya pas-pasan, dia terpaksa untuk memilih beras atau kebutuhan harian daripada bayar iuran BPJS. Yang akhirnya status kepesertaannya mati atau drop out kepesertaan. Nah, dampak kegagalan pasar atau market failure-nya, kondisi ini memicu sistem asuransi yang gagal melindungi risiko kesehatan karena 3 hal. Ada death spiral atau lingkaran kematian dana. Jika orang sakit yang ikut asuransi atau adverse selection
Jika hanya orang sakitnya ikut asuransi atau adverse selection, biaya klaim itu akan meledak. Ini akan membuat premi menjadi sangat mahal yang akhirnya sistem asuransi tersebut bisa kolaps. Terus yang kedua, ada asimetri informasi. Pak Parman jadi lebih tahu kalau dia sakit daripada pihak BPJS karena statusnya tidak aktif, penyakitnya tidak terdeteksi sejak dini, dan baru ketahuan saat sudah parah. Terus yang ketiga, ada celah biaya tidak langsung. Ini yang fatal, asuransi hanya menanggung biaya medis. Padahal masalah terbesar itu adalah hilangnya pendapatan yang dialami Pak Parman saat dia tidak bekerja. Terus yang ketiga, pertanyaannya, berdasarkan narasi di atas, petakan setiap kejadian yang dialami keluarga Pak Parman ke dalam kotak-kotak hubungan timbal balik antara kemiskinan dan kesehatan. Jelaskan bagaimana mekanisme perjalanan dari titik kemiskinan hingga kembali lagi menjadi kemiskinan yang lebih dalam. Titik awalnya itu ada pada kondisi ekonomi yang rendah. Pak Parman bekerja sebagai buruh bangunan harian dengan upah 80.000 per hari, yang nilainya itu di bawah UMK. Nah, ini menyebabkan kemampuan membayar atau ability to pay ini jadi sangat rendah, dan ada batasan anggaran atau budget constraint yang sangat ketat. Jadi fokus pengeluarannya itu hanya pada kebutuhan dasar. Terus yang kedua, ada perilaku dan pilihan yang tidak optimal. Keluarga Pak Parman jadi mengkonsumsi barang inferior karena murah, seperti mie instan. Terus Pak Parman jadi merokok sebagai pelarian stres akibat himpitan ekonomi atau beban statis. Nah, jadi tekanan finansial ini menyebabkan asupan gizinya nggak optimal dan menurunkan imunitas tubuh karena tadi Pak Parman juga merokok. Ketiga itu ada hambatan penundaan pengobatan. Jadi saat mulai batuk, Pak Parman memilih tetap bekerja dan menunda ke puskesmas karena tidak ingin kehilangan upah harian 80.000 atau opportunity cost, dan tidak mau melunasi tunggakan BPJS. Kemiskinan menciptakan biaya peluang yang berat, di mana biaya kehilangan pendapatan satu hari dianggap lebih merugikan daripada risiko kesehatan jangka panjang. Terus yang keempat, kesehatan memburuk dan terjadi guncangan ekonomi atau economy shock. Pak Parman kolaps dan didiagnosis TB paru fase lanjut yang membutuhkan rawat inap. Ini penundaan pengobatan mengakibatkan kerusakan fisik yang parah atau depresiasi human capital, sehingga Pak Parman kehilangan kapasitas fungsional untuk mencari nafkah secara total. Yang kelima itu ada pengeluaran katastrofik dan kehilangan aset. Keluarga kehilangan 100% pendapatan, sementara pengeluaran non medis untuk transportasi dan kebutuhan sehari-hari, sehingga terpaksa untuk menjual motor sebagai aset produktif. Jadi terjadi pengeluaran kesehatan katastrofik yang menghabiskan tabungan dan aset yang seharusnya digunakan untuk bekerja. Jadi titik akhirnya terjadi kemiskinan yang lebih dalam dan jebakan utang. Untuk menutup defisit, keluarga Pak Parman meminjam uang ke rentenir dengan bunga 20% per bulan. Nah, jadi penyakit yang dialami Pak Parman itu nggak hanya menghabiskan aset, tapi juga meninggalkan beban utang dan menarik keluarga Pak Parman ke dalam jurang kemiskinan yang jauh lebih dalam dibanding saat posisi sebelum sakit. Pertanyaan keempat itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan pengeluaran kesehatan katastrofik dalam kasus, dan mengapa pengobatan gratis belum cukup untuk mencegah rumah tangga dari kebangkrutan medis. Nah, definisi pengeluaran kesehatan katastrofik dalam kasus ini merujuk pada kondisi di mana biaya yang dikeluarkan keluarga Pak Parman untuk mengatasi penyakit TB paru tersebut sangat besar, sehingga melampaui batas kemampuan ekonomi rumah tangga dan mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, mengapa pengobatan gratisnya belum cukup? Karena belum bisa melindungi keluarga Pak Parman dari kebangkrutan medis meskipun obatnya sudah tersedia secara gratis. Karena ada biaya direct non-medical cost, keluarga harus tetap membayar sendiri biaya-biaya pendukung yang tidak ditanggung oleh subsidi obat, seperti biaya transportasi, makanan untuk pendamping ketika proses perawatan,
dan biaya nutrisi yang diperlukan untuk pemulihan fisik. Terus ada biaya tidak langsung under cost yang ada saat paparan sakit, jadi kehilangan kapasitas fungsional dan keluarga tersebut kehilangan 100% sumber pendapatan. Terus yang ketiga itu ada ketiadaan jaring pengaman sosial. Kenapa Parman bekerja di sektor informal dengan upah yang fluktuatif? Parman itu nggak punya tabungan dan asuransi yang untuk mengganti pendapatannya yang hilang. Tanpa perlindungan pendapatan ini, biaya non-medis yang tampak kecil sudah memicu keberangkrutan karena tidak ada uang sama sekali. Terus yang terakhir itu jebakan utang dan kehilangan aset yang untuk menutupi defisit. Antara nol pendapatan dan bengkaknya pengeluaran, keluarga terpaksa menjual aset produktif yaitu motor dan meminjam uang ke rentenir dengan bunga yang tinggi 20%. Terus yang kelima itu ada pertanyaannya bagaimana kondisi psikologis, cara teori ekonomi kesehatan mempengaruhi kurva demand Parman terhadap pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Nah, menurut teori Grossman, kesehatan memiliki dua fungsi bagi individu. Yang pertama, barang investasi. Kesehatan memungkinkan seseorang memiliki lebih banyak waktu sehat untuk bekerja dan mencari nafkah. Yang kedua, ada barang konsumsi. Kesehatan membuat seseorang merasa baik dan nyaman menjalani hidup. Nah, dalam kasus Parman, kesehatan seharusnya itu menjadi investasi agar dia tetap bisa bekerja sebagai buruh. Pengaruh stres kemiskinan terhadap kurva permintaan. Stres kronis akibat himpitan finansial, beban alostatis menyebabkan perubahan drastis pada kurva permintaan Parman terhadap pelayanan promotif dan preventif karena ada pergeseran kebutuhan subsisten karena pendapatan di bawah UMK yang kata Parman harus mendahulukan kebutuhan dasar yang mendesak. Ini menyebabkan permintaan terhadap pelayanan pencegahan menjadi sangat rendah atau Parman tidak akan membeli layanan kesehatan selama kebutuhan dasar belum terpenuhi. Terus orientasi jangka pendek atau discontinuing future, stres finansial yang berat memaksa secara ekonomi Parman melakukan diskon besar terhadap masa depan atau investasi kesehatan jangka panjang seperti ini tidak dianggap relevan karena ia mementingkan upah dan untuk makan hari ini. Terus ada dari demand yang terdistorsi. Grossman menyatakan bahwa permintaan pelayanan kesehatan adalah turunan dari permintaan akan kesehatan. Namun bagi Parman, layanan kesehatan baru akan diminta ketika kondisinya sudah benar-benar kolaps. Dan layanan preventif dianggap sebagai pengeluaran tambahan yang tidak mampu ia tanggung. Jadi dampaknya pada kapasitas fungsional, Parman mengabaikan layanan preventif demi terus bekerja sehingga terjadi depresiasi human capital dan tanpa perawatan atau pencegahan tubuhnya Parman yang menjadi aset satu-satunya untuk bekerja mengalami kerusakan hingga kehilangan total kemampuan fungsional untuk mencari nafkah. Terus pertanyaan ke-6, jika Anda adalah seorang analisis kebijakan pembiayaan kesehatan, intervensi apa yang paling tepat untuk memutus lingkaran setan pada kasus Parman? Pertama itu ada integrasi sektor informal ke PBI. Kebijakan itu memindahkan pekerja informal berpendapatan rendah di bawah UMK dari kepesertaan mandiri ke PBI atau penerima bantuan iuran. Tujuannya itu untuk menghilangkan beban iuran bulanan agar kepesertaannya tetap aktif tanpa mengganggu anggaran kebutuhan pokoknya. Terus yang kedua ada kompensasi pendapatan atau income replacement. Kebijakan itu dengan memberikan bantuan tunai bersyarat khusus bagi kepala keluarga yang menderita penyakit kronis. Tujuannya mengganti pendapatan yang hilang agar keluarga tidak perlu menjual aset produktif atau berutang ke rentenir. Terus yang ketiga, subsidi biaya non-medis. Kebijakannya itu menyediakan bantuan khusus berupa voucher, transportasi, atau paket nutrisi tambahan. Tujuannya menekan pengeluaran out of pocket pada kebutuhan non-medis yang bisa menjadi pemicu kebangkrutan. Terus yang keempat, pembebasan
biaya atau cost sharing. Kebijakannya menerapkan biaya nol bagi kelompok rentan pada layanan kesehatan esensial seperti pengobatan TB. Tujuannya memastikan cost sharing tidak menjadi hambatan akses bagi warga miskin, sementara efisiensinya tetap dijaga melalui cost sharing untuk kelompok mampu atau layanan non-esensial. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan